Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya HM Gosim. Hai guys, saat kita berada di atas kapal Guntang ya. Beberapa saat lagi akan bertolak menuju Balikpapan. Seperti itu. Sepertinya kali ini kita melakukan perjalanan panjang ya. Mungkin rute yang kami tempuh insya Allah mulai dari Nunukan, Balikpapan, Penajam, Grogot, Batu Licin, kemudian Tanjung Serdang, Lontar, Teluk Tamiang. Itu kabupaten, itu provinsi Kalimantan Selatan. Ikut terus ya guys. Hai guys, kali ini kita akan tour lagi ya dari Nunukan. Rencana target dari Nunukan, Balikpapan, Penajam, Grogot, Batu Licin, Tanjung Serdang. Terus saat ini kita sudah berada di depannya Toko Harapan ya, akan menuju pelabuhan Gunung Taka, di mana kapal Pelni sudah standby ya, yang bernama KM Bukit Sigunta itu guys. Sekarang kita sudah berada di Jalan Radio. Sementara lagi di depan ini adalah puskesmas Nunukan kota ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah jalan pendidikan, sementara di sebelah kanan itu guys adalah puskesmas ya. Ini puskesmas kota. Udah arah ke sana. Di sebelah kiri guys adalah kantornya Polantas ya. Ini alun-alun ya, alun-alun. Sementara kita arah menuju pelabuhan ya. Nah, di mana di sebelah kiri guys adalah pasar pagi ya. Nah ini pasar pagi, ini tangki kuning guys. Kemudian kita terus melaju meninggalkan kota Nunukan. Nah, kita sekarang kalau kanan itu kan adalah Jalan Rimba ya, atau mungkin Gajah Mada kalau sekarang, dulu Jalan Rimba. Sekarang kita berada di jembatan kuning ya guys. Sekarang kita arah pelabuhan ya. Sekarang ini namanya Jalan Patimura itu guys. Sementara di sebelah kanan adalah masjid tertua di Nunukan tuh guys, yaitu Masjid Al-Muqaddis ya, Masjid Al-Muqaddis. Sementara kita arah menuju pom bensinnya di Bakarang tuh guys. Jadi mungkin di sini masih ujung Patimura sampai di pom bensinnya Haji Abidin itu masih Patimura. Atau tepatnya di sini adalah Jalan Tiveri, Jalan Tiveri itu guys. Sebelah kanan adalah pom bensinnya di Bakarang, sudah tutup. Ya, kemudian sekarang sudah kita di Jalan Tiveri. Nah, saat ini beberapa saat lagi kita akan melewati pom bensinnya almarhum Haji Abidin. Ini guys, pom bensinnya Haji Abidin ya. Nah, sekarang kita terus menuju arah pelabuhan. Yang di sana itu guys, menara itu adalah tugu satu-satunya tugu yang ada di Nunukan, yang bermaksud simpang 3. Kalau lurus tuh guys adalah ke bandara ya.
kalau belok kiri arah menuju pelabuhan ya, seperti itu ya. Arah kanan lurus, maksud saya jalan ke bandara Nunukan, sementara arah kiri menuju pelabuhan Gunung Nunukan. Ini guys patrenya ya. Sekarang kita arah ke pelabuhan. Mungkin dari saat ini 10 menit itu guys, kita sudah tiba di ini adalah kantor Balai Akan tuh guys, kantor Balai Akan. Kalau yang sebelah kanan itu adalah Masjid Nur Aisyah, dulu tembus ke Sedadap tuh guys. Namun saat ini sudah ditutup itu karena bandara dibuat. Kita tiba di pelabuhan Gunung ya. Sebentar lagi kita masuk ke pelabuhan. Ini pelabuhan lama gitu. Ya, lurus ini ada pelabuhan lama. Sekarang kita masuk di pelabuhan baru. Artinya itu dulu pintu lama masuk ke pelabuhan. Sekarang pintu baru guys. Ini adalah masuk pintu baru. Itu pelabuhan di atas Gunung Taka ya. Tidak siaga penumpang. Kita sekarang sudah masuk di pelabuhan Nunukan. Ini terminal juga sebelah kiri. Ini adalah pelabuhan Gunung Taka Nunukan. Yes. Saat ini kita sedang berjalan-jalan menuju Anjungan, di mana di dek 6 ini adalah ruangan terbuka ya bagi semua penumpang yang akan berangkat, selalu bersantai di sini, bisa merokok ya. Memang ruangan terbuka tuh guys ya, ruangan terbuka. Jadi kalau kita lihat dari depan, nanti di ujung sana kita coba melihat langsung bagaimana kondisi Pulau Nunukan di saat kapal Bukit Sunteng sedang sandar. Coba kita lihat, kita zoom ya guys, seperti ini. Ini ujungnya Sungai Bolong itu guys. Nah, Sungai Bolong ya. Coba kalau saya kasih jari. Nah, ini adalah pas ujung jari adalah Sungai Bolong tuh guys. Ya, ujung ini ya. Nah, seperti. Baik, kemudian ini para penumpang yang sedang beberapa saat lagi akan bertolak menuju Balikpapan. Ini kota Nunukan dilihat dari atas kapal ya guys. Di atas kapal dari
apa namanya, kapal Bugis Siguntang. Nah, kita lihat dari segi sini seperti ini. Maksud saya dari daratan kita melihat ke eh, dari atas kapal, melihat ke bawah pantai seperti ini, guys. Nah, kalau semua kontainer dimuat dari kapal naik ke toko jembatan sana. Oke. Kalau kita lihat, inilah keadaan Pulau Nunukan di sekitar pelabuhan Tonontaka ya, guys. Nah, terus ujungnya sana itu adalah Mansapa, mungkin ada Islamic Center ya, seperti itu. Kemudian Angkatan Laut juga ada ya, seperti itu. Terus debarkasi, inilah debarkasi, jembatan debarkasi dari darat ke kapal. Ini debarkasi masih berjalan terus. Nah, kemudian yang di atas ini ada terminal ya, terminal Tonontaka ya. Nah, kemudian kalau kita tarik ke kiri, guys, adalah ini kapal swasta yang mau Nunukan Pare-Pare maksud saya. Nah, ini. Kemudian kalau kita tarik ke sebelah sini, ini Pulau Sebatik. Ya, Pulau Sebatik ya. Ini pulau ini perlu kau tahu, guys. Itu ada dibagi dua ya. Dibagi dua antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia mengambil bagian utara, sementara Indonesia mengambil bagian selatan. Seperti itu. Kalau kita zoom, ini Bambangan tuh, guys. Ini Bambangan di sebelah ini ya. Tidak terlalu, ini yang agak putih-putih tuh, guys. Itu adalah Bambangan. Nah, ini Bambangan. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini adalah Nunukan.
Kapal macam punya rumah di sini. Ketemu di kampung sih, jalan penjajah sebelum kita. Kapal itu kan. Keluar sudah.
kopi teh manis kopi. Kopi teh kopi kopi. Selesai aja. Ya, bisa. Bisa. Video ini. Taruh ini. Di dalam Al-Quran itu ada cirinya orang-orang beriman. Disebutkan dalam Al-Quran, bisa cek di surat Al-Anfal ayat 2. Di surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-ciri orang beriman, tanda-tanda orang beriman, apabila disebut asma Allah, disebut nama Allah, maka berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka getaran hatinya nyambung dengan suara azan. Ya, sangat sensitif hatinya ketika disebut nama Allah, mendengar suara azan sensitif, maka langsung memenuhi suara. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Dan alhamdulillah kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman yang disuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung menuju musolanya. Alhamdulillah dari tek yang lain dikumpul bersama. Alhamdulillah ini rahmat terbesar bagi kita semua yang nanti kita akan dapatkan nanti sampai di akhirat setelah kita meninggal dunia. Bukti iman kita ini dengan sholat ibu yang saya muliakan, kita semua berpotensi semua masuk ke dalam surga. Kita semua berpotensi, namun ada syaratnya apa? Agar kita masuk ke dalam surga, man ta'ani dakhala jannah, taat kepada Rasul. Ya, ummati yadkhuluna jannah illa man, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang menolak. Ila wa ya Rasulullah, sahabat-sahabat bertanya, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad. Siapa yang taat kepadaku, ialah yang akan masuk surga. Dan siapa yang menolak, itulah orang yang enggan. Ya, alhamdulillah, ini termasuk kita mentaati perintah Rasulullah SAW hidup secara berjamaah. Dan Bapak dan Ibu, saya di sini di depan bukan menceramah atau menceramai Bapak-bapak dan Ibu. Saya hanya ingin menceritakan perjalanan dan pengalaman hidup saya selama. Perkenalkan, dari namanya sudah bisa dinilai ya, sudah terbaca. Dulu saya seorang
suami, tapi saya menceritakan perjalanan itu saja. Apa ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah mengajari malam ngaji Iqra hingga sampai baca Quran? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Luar biasa sekali. Pahala mencari malam itu luar biasa. Ya, satu huruf yang kita ajarkan kepada Allah ini jaminannya pahala. Apa? Jaminannya manja ambil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Mengajarkan mu'alaf baca Iqra alif abakasa ya, a saja itu pahalanya 10 kali lipat. Bagaimana mengajarkan mu'alaf itu sampai Al-Quran? Luar biasa ini. Bapak dan ibu kalau mengajarkan mu'alaf bisa baca Quran, pahalanya ngalir ke ibu sendiri. Nanti mu'alaf kalau dikumpulkan di dalam surga, oh ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada di surga, mu'alafnya sudah masuk surga, maka mu'alaf itu akan nyari, ya, bapak-bapak akan dicari oleh mu'alaf tersebut. Nah, pengalaman saya dulu ketika bermu'alaf, ya, saya jalan sendiri, saya berjuang sendiri, ya, tidak ada yang ngajari saya, ya, kanan kiri belakang tetangga saya itu banyak orang alim, banyak orang-orang ustaz, ya, tapi di antara ustaz-ustaz itu satu pun tidak ada yang dekat di saya, tidak ada yang merangkul saya, orang-orang muslim. Maka saya berjuang sendiri, sehingga dengan perjuangan saya itu luar biasa. Ya, saya kelaparan, tidak ada yang dekat dengan saya. Hampir cerita seluruh malam itu sama bisa. Lapar dibiarkan sendiri, tidak ada yang sampai saya sempat putus asa. Dalam 3 tahun saya tidak mengenal petani, sehingga saya putus asa ingin kembali ke agama Katolik. Saya tidak, ketika itu merasa tidak menemukan apa-apa. Apa yang dijanjikan dalam Islam saya tidak mendapatkan apa-apa. Ini kesalahan orang-orang Islam. Banyak mualaf-mualaf yang diabaikan. Dan ini fakta di mana-mana. Perkenalkan juga, saya delegasi mualaf center Indonesia untuk seluruh Indonesia, untuk membentukkan mualaf center seluruh Indonesia. Saya sudah jalan sekitar 3 tahun ini. Perjalanan saya kok bisa seperti ini? Yang muslim pun tidak percaya kalau saya pernah mualaf, yang asli muslim, karena melihat penampilan saya seperti ini. Yang asli muslim tidak akan percaya kalau saya belum pernah mualaf. Ya alhamdulillah, ya, Allah hantar, Allah kirim orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang datang ke rumah saya. Ya, datang ke rumah saya. Yang datang siapa? Bukan lingkungan saya, bukan tetangga kanan kiri. Yang datang ke rumah saya. Yang datang ke rumah saya itu dari Jawa Timur. Ya, jauh-jauh dari Jawa Timur. Lili mereka, ya, dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid, kebetulan rumah saya di dekat masjid. Maka itulah orang yang pertama datang saya jamaah tabligh.
Ruang terhadap paham 1 hubungi anjungan. Paham 1 hubungi anjungan.
contoh main request